Dengarkanlah panggilan beribadah. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Saudara sekalian, sungguh oleh karena anugerah dan perkenanan Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kita orang berdosa, sehingga kita boleh dilayakkan untuk datang beribadah kepada Allah Bapa. Di dalam Roma 11 ayat 36 berkata demikian, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mulia, sembah Raja mulia. Mulia,
Mulia Tuhan Maha Kuasa, dari surga terdengarlah hidung pujian. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembahnya Kristus Sang Raja. Sembah Raja mulia, Raja atas segala raja, termulialah. Musik interlude. Majesty, worship His Majesty. Majesty, worship His Majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, flow from His throne unto His throne, His eyes. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, glorify, because Jesus the King. Majesty, worship His Majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Mari jemaat sekalian kita berdoa. Sesungguhnya ya Tuhan, siapakah kami manusia di hadapan Tuhan pencipta kami? Siapakah kami manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Siapakah kami Tuhan? Orang-orang yang menerima anugerah itu. Kami menaikkan syukur oleh sebab Engkau mengasihani kami. Engkau memberikan anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami, umat ketebus-Mu. Kami yang dahulu adalah seteru-seteru Allah, namun diperdamaikan oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, menebus kami, orang-orang berdosa. Sungguh Tuhan, anugerah besar yang Tuhan berikan bagi kami. Kami yang tidak layak menerimanya, dilayakkan Tuhan untuk datang beribadah kepadamu Tuhan. Ya Bapa, terima kasih atas anugerah kesempatan itu. Terima kasih kalau kasih-Mu menemukan kami orang-orang berdosa. Sehingga mata hati kami, mata rohani kami boleh dicelikan. Dan kami boleh melihat terang yang ajaib.
Terang kekal itu Tuhan yang menerangi hati kami yang gelap. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang bisa kami ungkapkan untuk menggambarkan betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih-Mu Tuhan bagi kami semua, umat manusia. Kami mau datang Tuhan, pada saat ini, sujud merendahkan hati kami, sujud merendahkan diri kami, di hadapan Tuhan pencipta kami. Biarlah Tuhan Kau berkenan menerima segala persembahan pujian kami, persembahan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan dengan hati yang bersyukur kepada Engkau. Dan kami mohon belas kasihan Tuhan, untuk setiap kebenaran firman yang disampaikan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Kau memakai hamba-Mu untuk memberitakan isi hati Tuhan, bagi setiap kami semua, umat-Mu, yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman yang akan dinyatakan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan jalannya ibadah dari awal pertengahan sampai pada akhirnya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan untuk duduk. Saudara sekalian, siapakah dari kita yang tidak pernah merasakan rasa takut dalam hidupnya? Kita boleh belajar dari Daud. Sejak Tuhan memilihnya untuk menggantikan Saul sebagai Raja Israel, hidupnya tidak bertambah nyaman, tetapi malah kebalikannya saudara sekalian. Hidupnya penuh dengan tantangan, kegelisahan, bahkan rasa takut akan bayang-bayang kematian dan siksaan oleh Saul dan orang-orang sekelilingnya. Namun iman Daud telah menolongnya untuk tetap tenang. Sebab Daud tahu bahwa ia memiliki Allah, Sang Gembala Agung, yang terus menyertainya dalam segala hal keadaan hidupnya. Berikut pujian ini yang diangkat dari Mazmur 23. Yang kita tahu bersama bahwa semua konteks dalam lagu ini bukanlah tentang hal duniawi dan lahiriah, namun suatu hal yang bersifat kekal kelak di sorga mulia, bahwa Daud akan bertemu dengan Sang Gembala Agung, sama seperti kita semua, umat ketebusan Allah. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Musik interlude.
Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Engkau mengurapi aku dengan pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Saudara sekalian, sementara kita hidup di dalam dunia yang fana dan telah berdosa ini, masalah dan pencobaan yang timbul dan terjadi dalam kehidupan kita semua datang silih berganti, dan terkadang membuat kita menjadi lemah imannya. Namun izinkan saya untuk menguatkan saudara sekalian melalui janji Tuhan kepada umat ketebusannya yang terambil di dalam 1 Petrus 1 ayat ketiga dan keempat. Berkata demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Mari memandang kepada Yesus. Lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulitakan, pandanglah terang juru selamatmu. Hidup bukanlah pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya di dalam terang kemuliaannya. Dunia akan menjadi hamba. Dari maut ke hidup yang kekal, ikutlah jejak Tuhanmu. Kuasa dosa takkan kekalmu, kau dapat pandanglah pada
janji Kristus Tuhan kita yang tak pernah berubah. Janjinya tak pernah berubah. Mari kita berdoa. Hari ini kami memandang kepada Tuhan, saatnya kami untuk membuka hati kami. Kami bersyukur bahwa bulu yang patah terkulai Tuhan tidak akan patahkan, dan sumbu yang pudar nyalanya pun Tuhan tidak akan padamkan. Tapi biarlah terang-Mu bercahaya melampaui kemampuan manusiawi. Tuhan, Kau yang berkarya dari awal sampai akhir. Terpujilah nama Tuhan. Berkat-Mu atas umat-Mu, berkat-Mu atas kami menghayati karya Kristus bagi kami, Gembala yang baik, Gembala agung segala domba. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan meneliti Mazmur 23. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, menurut pengamatan saya, selain bisa saja salah saudara-saudara ya, tetapi kelihatannya saudara, selain kitab Wahyu yang banyak dijadikan lagu pujian dan penyembahan, kitab Mazmur dan terkhususnya Mazmur 23 merupakan Mazmur yang paling banyak dinyanyikan di dalam versi nyanyian yang berbeda dari sekolah minggu sampai dewasa. Saudara-saudara, berikut beberapa lagu sekolah minggu, ya, bahwa Tuhan itulah gembalaku, ya, bahwa Tuhan itulah gembalaku, maka aku tak akan kekurangan. Mazmur 23 ayat 1, itu sekolah minggu, ya. Satu lagi saudara-saudara yang saya ingat, Tuhanlah gembalaku, saya mau mengikut Dia, ya. Lagu dewasa saudara-saudara, tadi saudara sudah nyanyikan, ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ada juga versi yang lain, gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu. Dan lagu yang menurut saya sudah sangat lama, Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Nah, saudara-saudara, menurut pengamatan saya, Mazmur 23 ini layak saudara pelajari. Dia banyak sekali dinyanyikan dalam versi nyanyian yang berbeda-beda. Saudara pasti bisa ketemu lagi, ya. Lagu yang versi Mandarin juga ada itu, ya. Ni setamu san ming ti cucai wo hisan. Ya, itu yang saya ingat lagu itunya, ya. Depannya saudara mungkin lebih tahu.
Saya teringat saudara-saudara seorang bapak yang baru terima Tuhan. Ini ayah salah seorang teman saya. Waktu saya masih remaja, saya dibesarkan di GKI, ya. GKI Halimun Pos, daripada GKI Halimun itu GKI Karbela sekarang. Ya. Nah bapak itu waktu saya bertamu ke rumahnya, dia sangat senang sekali sudah terima Tuhan dan dia menyebutkan Matius 5 ayat 7. Bagus sekali ya, khotbah di bukit maksudnya. Dan satu lagi, Mazmur 23. Itu Om sangat senang sekali. Ya, Mazmur 23. Saudara-saudara, tepatlah pada hari ini meskipun sudah sangat sering saya percaya dan saudara mungkin hafal itu Mazmur 23, sangat sering membaca dan mendengar, saya ingin mengajak jemaat meneliti Mazmur 23 ini dengan dua pola, ya. Saudara, ayat yang pertama itu adalah satu kalimat deklaratif. Satu deklarasi dari pemazmur yang berbunyi demikian, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oleh karena Tuhan adalah gembala saya pasti tidak akan kekurangan, dan ini adalah sebuah deklarasi. Ini yang saya sebut sebagai deklarasi iman tentang relasi saya dengan Tuhan. Tuhanlah gembala saya, pemimpin saya, penuntun saya, pemelihara saya. Sebenarnya di dalam konteks perjanjian lama, saudara-saudara, deklarasi ini paralel atau sejajar dengan mengatakan bahwa Tuhan itu adalah raja saya. Kalau Tuhan adalah raja saya, takkan kekurangan saya. Ayat 2 dan 3 menunjuk kepada perbuatan sang gembala. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku ke jalan di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Ayat 2 dan 3 saudara perhatikan bahwa baik hal fisik, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan ia membimbing aku ke air yang tenang. Baik hal yang bersifat psikologis, ia menyegarkan jiwa saya. Dan baik hal yang bersifat spiritual, dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi berbagai dimensi kebutuhan, dimensi apa yang diperlukan oleh tubuh, dimensi apa yang diperlukan oleh jiwa, dan apa yang dibutuhkan oleh roh, yaitu kebenaran. Itulah perbuatan sang gembala bagi domba-dombanya, yaitu saya dan saudara-saudara. Saudara, ayat yang keempat itu masuk kepada deklarasi yang kedua. Satu deklarasi iman yang berbunyi demikian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Deklarasi yang pertama itu berkaitan tentang kebutuhan kehidupan. Maka saya sebut sebagai satu deklarasi kebutuhan kehidupan. Ayat 4, deklarasi kedua itu berkaitan tentang keamanan kehidupan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saudara, semalam saya bermimpi buruk, saudara-saudara, buruk bagi saya. Tapi yang saya bersyukur di dalam mimpi buruk itu saya tutup dengan Yesus tolong saya. Aduh. Semoga saudara di dalam mimpi pun bertemu dengan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Sekalipun di dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya. Ini adalah deklarasi tentang keamanan kehidupan, berbeda dengan yang pertama, deklarasi tentang kebutuhan kehidupan.
Kehidupan kita tidak selamanya mulus. Seperti lagu, saudara-saudara. Ini lagu yang disukai oleh guru sekolah minggu saya, ini saya ingat terus ini ya. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Terutama refnya, saudara-saudara ya. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti, pelangi kasih Tuhanmu. Oleh karena Tuhan adalah gembala saya tidak perlu takut, dan perbuatan sang gembala kembali dijelaskan, tetapi perhatikanlah dalam kata ganti orang yang kedua. Ini seperti doa, ini menjadi semakin dekat. Pemazmur berbicara langsung dengan sang gembala, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Terlebih lagi, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara-saudara, kalau yang pertama itu adalah kata ganti orang yang ketiga. Dia membimbing aku. Dia membaringkan aku. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar. Tapi begitu masuk kepada deklarasi tentang keamanan kehidupan, itu berubah menjadi dekat kata ganti orang kedua. Sebab engkau Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Begitu dekatnya hubungan kita dengan Tuhan. Begitu limpahnya kasih karunia-Nya. Justru di saat-saat kita mengalami lembah kekelaman. Saya berharap jemaat semua merasakan hal ini. Ini saya sebut sebagai perbuatan Allah bagi keamanan dombanya di tengah bahaya, kekelaman, dan musuh. Jangan lupa ini adalah deklarasi tentang keamanan kehidupan. Saudara, ayat yang ke-6 juga merupakan sebuah deklarasi, yaitu deklarasi yang ketiga. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, saudara, coba pikirkan. Jikalau deklarasi pertama itu adalah deklarasi kebutuhan kehidupan kita, deklarasi yang kedua adalah deklarasi keamanan kehidupan kita, deklarasi yang ketiga ayat yang ke-6 itu apa? Saudara, saya bersyukur di dalam persiapan saya ini Tuhan mengaruniakan sesuatu, membukakan sesuatu, dan saya bersyukur untuk hal itu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya yakin saudara-saudara belum pernah mendengarkan penafsiran yang seperti ini mungkin. Saudara, deklarasi yang ketiga ayat yang ke-6 bagi saya sebut sebagai deklarasi kelimpahan kehidupan. Jadi kalau kebutuhan kehidupan, keamanan kehidupan, maka deklarasi yang ketiga adalah kelimpahan kehidupan. Kebajikan, kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Seumur hidupku. Itu deklarasi kelimpahan kehidupan. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
Saudara, bagi saya ini seperti memenuhi diagram Maslow. Kalau saudara belajar diagram Maslow. Walaupun bertingkat-tingkat saudara-saudara, memang yang paling dasar itu adalah kebutuhan, yang kedua adalah keamanan, yang ketiga dan seterusnya. Saya juga lupa saudara ya, saudara lihat aja di itu grafik. Tapi boleh saya ringkaskan itu, kalau piramida itu, piramida paling bawah kebutuhan, yang kedua keamanan, yang ketiga dan selanjutnya. Saudara bisa search itu di internet ya. Itu saya rangkum semuanya sebenarnya di dalam Tuhan. Itu adalah kelimpahan kehidupan. Dan sumbernya adalah dari Sang Gembala. Diagram Maslow terpenuhi oleh Mazmur 23. Pertanyaannya, di mana perbuatan Sang Gembala? Kenapa Mazmur 23 ini berhenti di ayat ke-6? Ayat 1 disambut dengan perbuatan Sang Gembala di ayat 2 dan 3. Ayat 4 disambut dengan perbuatan Sang Gembala di ayat 4b dan 5. Ayat 6 berhenti. Perbuatan Sang Gembala pada ayat 2 dan 3 itu orang ketiga. Perbuatan Sang Gembala pada saat deklarasi tentang keamanan itu adalah orang kedua. Bagaimana dengan deklarasi kelimpahan kehidupan? Saudara, saya merasa ini digenapi atau dijawab sendiri oleh Sang Gembala dalam bentuk orang pertama. Tidak boleh kita yang menjawab ini. Sang Gembala sendiri yang berseru dengan wibawanya, "Akulah gembala yang baik." Ingat itu? Yohanes 10 ayat 10. Seorang pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang. Ya, seorang pencuri, saya ulang. Seorang pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Maka deklarasi yang ketiga itu saudara-saudara berhenti di situ. Sebab apa? Menunggu penggenapannya. Nggak boleh pemazmur yang ngomong. Sebab itu harus bentuk orang pertama. Kalau yang pertama adalah orang ketiga, orang kedua dijawab dengan perbuatan Sang Gembala dalam bentuk orang yang pertama. Akulah gembala yang baik. Dan itu tergenapi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bukankah Ia gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik berbeda dengan gembala upahan. Sebab gembala upahan, saudara-saudara, ketika melihat domba-domba itu dalam bahaya, serigala datang, segera lari meninggalkan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Tuhan Yesuslah gembala yang baik. Itu sebabnya lagu kita, saudara-saudara, berbunyi demikian. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Apa maksudnya hikmat pengorbanan? Apa maksudnya menikmati hikmat pengorbanan Tuhan? Lagu-lagu itu berseru, Tuhan Yesus,
Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Bukankah ia kaya menjadi miskin karena kita, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara-saudara, demikianlah tergenapi 3 deklarasi di dalam Mazmur 23. Deklarasi kebutuhan kehidupan kita, deklarasi keamanan kehidupan kita, dan ayat yang ke-6, deklarasi kelimpahan kehidupan kita. Di tengah krisis duniawi, dan saya rasa resesi akan terjadi, saudara harap bersiap-siap. Kita tetap percaya bahwa kebutuhan kita tercukupi oleh Sang Gembala. Di tengah pandemi, dan saya rasa pandemi belum akan berakhir dengan segera, kita tetap kuat iman bahwa keamanan kita terjamin oleh penyertaan Sang Gembala. Dan di sepanjang perjalanan kehidupan kita, kita tetap berserah dan bersukacita sebab kelimpahan, kemurahan kebajikan itu senantiasa di sepanjang perjalanan hidup kita itu. Ada oase-oase yang Sang Gembala berikan bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita lewat perjamuan kudus hari ini sekali lagi menghayati hikmat pengorbanannya. Dia adalah gembala kita yang baik. Gembala agung segala domba. Sadarkah dan yakinkah bahwa kita punya gembala? Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Dan sambil menundukkan hati kita, kita mendengarkan lagu instrumental yang akan dimainkan. Amin. Mari jemaat sekalian kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah Tuhan permohonan kami kepadamu. Terimalah kiranya ya Tuhan persembahan syukur kami kepadamu. Biarlah itu semua bisa dipakai dan digunakan untuk hikmat Tuhan dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita memberikan persembahan syukur kita dengan menaikkan pujian Hitung Berkat Tuhan satu persatu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung
satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah pada musik interlude. Kita nyanyikan bait yang kedua. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari jemaat sekalian, kita bangkit berdiri dengan sikap yang penuh hormat dan takut akan Tuhan. Mari kita kembalikan segala hormat, segala kemuliaan, dan segala keagungan hanya kepada Allah Tritunggal yang memang layak menerimanya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketikanya Yang Esa, semesta Jemaat, arahkan hati kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhanlah gembala yang baik. Hayatilah hikmat pengorbanannya. Terimalah berkatnya. Allah sumber damai sejahtera, oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, Yesus Tuhan kita. Kiranya Ia memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Dan kiranya Ia mengerjakan di dalam engkau dan seisi rumah tanggamu apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saat teduh pribadi, ibadah kita selesai. Amin.